Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Presbiter mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Lenastin Sespiani Titi Halawa Litik. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali berngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita masuk pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari kita berdoa. Marilah dalam sikap rendah hati kita bersama-sama berdoa. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam suatu lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Demikian permohonan umat-Mu dalam pengasihan Yesus Kristus. Dengarlah, ya Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karuniakan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk menghayati kebenaran firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang mengatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai kepala. Ini yang akan kita renungkan di Minggu Trinitas dan juga merupakan hari Minggu untuk pembukaan bulan Pelkes GPIB. Sebagaimana kehidupan gereja yang senantiasa selalu hidup bergerak untuk melakukan panggilan dan pengutusannya, yakni kehidupan gereja melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan dan kesaksian. Sebab dari pelayanan dan kesaksian itu, maka gereja menaburkan atau menyebarkan tentang kehidupan beriman kepada Yesus Kristus dalam berbagai keberadaan setiap umat Tuhan. Kalau di dalam kehidupan jemaat GPIB, maka dia merupakan jemaat-jemaat yang terus menjadi misioner melakukan kehendak Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita memahami tentang kata kepala, ini tentu saja salah satu bagian tubuh yang sangat-sangat menentukan. Sehingga dengan demikian kepala itu menjadi penting untuk senantiasa membawa tubuh di mana dia pergi dan berada. Tidak mungkin bahwa kalau kita berjalan atau kita melakukan sesuatu tanpa kepala. Nah, ini beda nih. Kalau kita sudah berada dengan begitu, ya itu sudah lain lagi ya. Kalau tubuh tanpa kepala. Ya. Sebab itu, maka bagaimana dengan istilah kepala ini? Kita juga mau memahami dengan istilah ini, untuk kita pahami dia sudah menjadi suatu pengertian ya tentang kepemimpinan misalnya, atau pemimpin. Oleh sebab itu, maka kita mau memahami dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik Yesus Kristus. Orang-orang yang dikenal sebagai pengikut Yesus Kristus. Sehingga di dalam kaitan kehidupan kita dengan keberadaan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka di sini mau dikatakan Yesus sebagai kepala, artinya Yesus itulah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Supaya gerak tubuh kita, apapun ada eksistensi kita sebagai umat Tuhan, keseluruhan diri kita itu adalah tentu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memahami akan pembacaan hari ini, yakni berdasarkan surat Efesus, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat sebagai suatu tatanan kehidupan dalam persekutuan, di dalam hidup bersama sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, maka apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini
untuk mengenal keberadaan jemaat Efesus itu, maka juga berkaitan dengan keberadaan masyarakat di Efesus. Masyarakat Efesus tentu saja mereka adalah orang-orang Yunani. Sehingga pertumbuhan gereja di situ atau umat Tuhan pada saat itu tentu berawal dari keberadaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ada hal yang mengganjal di dalam kehidupan mereka sebagai orang Yahudi. Di dalam mereka harus menyatukan diri, membaurkan diri dengan orang-orang non-Yahudi. Yaitu tentang kehidupan mereka dalam penekanan hukum Taurat. Dan ini yang akan membuat mereka juga mengalami kesulitan. Apalagi orang-orang non-Yahudi. Mereka yang sudah dari latar belakang yang menyembah berhala, tidak percaya Allah. Dan ketika mereka menerima berita Injil dan mau hidup dalam persekutuan dengan orang-orang Yahudi yang masih menetap berpegang pada hukum Taurat, ini ada ganjalan tersendiri bagi mereka, apalagi mereka menekankan soal hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah, dengan keadaan seperti ini Rasul Paulus dapat merasakan bagaimana kalau ini terjadi dan bisa saja ada pertentangan, ada perselisihan, ada kekacauan di dalam persekutuan orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu dalam bacaan kita ini Rasul Paulus hendak menegaskan bagaimana keberadaan orang-orang Yahudi dan juga keberadaan orang-orang non-Yahudi, khususnya untuk mereka ada di dalam persekutuan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus bahwa mereka semua yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah, dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus dan beriman kepadanya adalah di mana Allah sudah memberikan keselamatan sepenuhnya bagi semua orang, sehingga tidak ada hal-hal yang saling menekan, saling sesuatu yang membuat dalam persekutuan itu mengalami berbagai kekacauan. Manusia juga dipanggil untuk memberikan hidupnya demi kemuliaan nama Allah. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita, bahwa disampaikan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang sudah memberikan berkat, baik itu sorga, ya, berkat rohani yang dilimpahkan kepada semua orang. Karena itu maka arahan kehidupan itu adalah untuk bagaimana setiap orang yang ada dalam persekutuan selalu ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian maka ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, di sini dikatakan seseorang itu telah dipilih oleh Allah untuk masuk di dalam kehidupan rohani yang diberikan dari surga. Nah, karena itu maka kalau kehidupan ini adalah pemberian Allah dalam karunia rohani,
Apa yang menjadi catatan di situ adalah dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita mau memahami apa yang kemudian disampaikan, yaitu tentang kita dilimpahkan segala hikmat dan pengertian. Dalam keberadaan kita bahwa hikmat dan pengertian itu dianugerahkan oleh Allah. Ketika kita mengukur hikmat dan pengertian itu secara duniawi, yakni kita dapat memperolehnya sejak kita dididik dari dini, dari usia dini sampai kepada kita menerima atau mendapatkan pendidikan sampai kepada tingkat S3 misalnya, atau seorang menjadi profesor, maka itu pengetahuan yang kita boleh miliki secara duniawi ini. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan segala pengertian hidup kita secara rohani, yaitu di mana segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan duniawi ini selalu juga harus mendapatkan hikmat dan pengenalan atau pengertian tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Ketika kita tidak mendapatkan hikmat dan pengertian tentang Allah dengan baik dan benar, maka segala hal yang kita miliki dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu akan juga membawa kita pada kegagalan sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu maka kita membutuhkan hikmat dan pengertian, sebagaimana bahwa dari situlah kita mengenal apa yang sesungguhnya ingin kita lakukan dalam penyataan kuasa dan kehendak Allah. Karena apa, di situ kita semua dirancang oleh Allah. Kita juga berada pada suatu kehidupan yang senantiasa diberikan karunia untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hidup yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian dari Allah, supaya segala rencana Allah dalam keselamatan dunia ini akan berlangsung di dalam kehidupan kita. Selanjutnya disampaikan kepada kita juga bahwa dalam penggenapan waktu untuk mempersatukan kehidupan umat Tuhan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, sehingga di situ dikatakan bahwa kita juga dipersiapkan dalam penggenapan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam penggenapan kasih karunia Allah di dalam kehidupan umatnya, itu disampaikan bahwa Kristus sebagai kepala. Sehingga dengan demikian gereja atau umat Tuhan itu menjadi tubuhnya. Oleh sebab itu kepala dan tubuh itu satu kesatuan. Dalam segala gerak, di dalam segala tindakan,
semua perbuatan, itu tentu saja di mana seturut dengan kepala. Tidak mungkin bahwa apa yang diinginkan oleh kepala berbeda dengan tubuh, atau tubuh tidak bisa untuk melakukan sesuatu tanpa kepala. Maka di sini mau digambarkan bagaimana begitu eratnya hubungan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala dengan umatnya. Sehingga umat atau jemaat Tuhan, gereja, itu tentu saja akan terus sejalan dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan hal seperti itu, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menuju pada penggenapan menerima bagian dari apa yang dijanjikan. Dan itu semua dikatakan sesuai dengan maksud Allah. Dan segala sesuatunya juga bekerja di dalam keputusan kehendaknya. Sehingga apa yang terus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai jemaat Allah itu tentu saja bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam maksud dan rencana Allah dan juga menurut keputusan Allah. Jadi bukan kehendak diri, entah itu pribadi atau golongan tertentu, ataukah juga ada komunitas-komunitas tertentu yang dimana ia tidak melakukan sesuatu yang sejalan dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian juga disampaikan yang selanjutnya di situ adalah Roh Kudus, dan dikatakan bahwa kehidupan jemaat Tuhan selalu mendengarkan firman kebenaran dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kehidupan umatnya, itulah Roh Kudus yang juga hadir dan menunjukkan atau menyatakan bahwa Allah tetap bersama dengan umatnya, Allah bersama dengan gereja untuk terus berkarya melakukan segala perbuatan Allah yang besar yang harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu maka melalui firman Tuhan bagi kita saat ini, mari kita refleksikan kehidupan kita. Yang pertama adalah dikatakan kita sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, maka yang selalu kita mau tampilkan di dalam kehidupan kita adalah kita menunjukkan kehidupan yang jauh dari segala hal-hal yang mendatangkan kecemaran, baik itu pribadi kita, keluarga kita, ataupun juga dalam pekerjaan kita. Kita selalu mau menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maka yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita tetap mengenal, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita mau supaya setiap kerja dan karya kita itu tidak mendatangkan celah, cemooh bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kita juga tahu dan percaya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu sudah mengurapi kehidupan kita sebagai umatnya.
Dan dialah yang akan menolong setiap pribadi-pribadi kita, keluarga kita, untuk bagaimana kita dapat menyatakan kegenapan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan kepada semua orang. Tentu saja kita akan nyatakan itu lewat perbuatan-perbuatan kita, sampai kepada satu kegenapan kasih Allah bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang tetap menolong, menguatkan dan menghibur kita dengan segala hal yang mau kita lakukan, dan semuanya itu tentu saja bahwa kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus Kristus, supaya karya keselamatan Yesus Kristus itu juga akan terus menjadi berita-berita sukacita di tengah-tengah kehidupan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami selaku Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami tetap merasakan bahwa Tuhan senantiasa mengaruniakan Roh Kudus Tuhan untuk kami menyelenggarakan tugas panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa dalam gerak kehidupan gereja Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian, kami sungguh-sungguh tetap dibimbing dan ditolong oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya hidup yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Kepala Gereja, kami juga percaya bahwa seluruh umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini senantiasa pula mau untuk menyerahkan diri, berlaku hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Teristimewa ya Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada, dengan segala tantangan-tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian. Biarlah kami melakukannya dalam hidup takut kepada Tuhan, terutama apa yang senantiasa boleh kami lakukan semuanya dalam kepemimpinan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus untuk kami teladani dan kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Kami juga percaya bahwa Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi setiap umat Tuhan, supaya apa yang dilakukan bukan untuk mendatangkan puji-pujian yang sia-sia bagi diri sendiri, tetapi semuanya untuk puji-pujian bagi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami pada saat ini mau berdoa ya Tuhan, bagi keberadaan kami di tengah-tengah situasi yang kami alami, apapun itu ya Tuhan, di setiap keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan tetap mengaruniakan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dicerahkan dalam pikiran kami, di dalam batin dan segala eksistensi hidup kami sebagai manusia. Kami percaya bahwa kami semua dimampukan untuk memahami segala perbuatan dan kehendak Tuhan untuk kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu secara khusus kami menyerahkan akan berbagai kondisi dan situasi saat ini yang dialami di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga kami juga boleh terus menyerahkan ya Tuhan di dalam keadaan virus corona ini. Kami yakin bahwa semuanya juga dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sebab itu saat ini kami sudah boleh melakukan setiap aktivitas kami di tengah-tengah menyebarkan kehidupan kami yang lebih baik di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini, tetapi kami tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menjaga dan menolong kami, supaya dengan demikian bahwa kami juga boleh mengikuti setiap aturan-aturan tata tertib yang terus digulirkan di dalam kehidupan kami untuk menjaga kesehatan kami, kesehatan orang lain. Biarlah kami lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan pemerintah, di dalam mereka juga terus berpikir, mereka terus melakukan apa yang menjadi rancangan dan rencana mereka dalam mengatasi segala persoalan-persoalan. Kami percaya Tuhan
bahwa Engkau juga akan memampukan mereka dengan hikmat dan pengenalan yang sesungguhnya di dalam kuasa dan kehendak Allah, supaya dengan demikian mereka pun tidak melakukan perbuatan dan keinginan-keinginan hanya untuk diri sendiri. Karena itu kami percaya pemerintah kami di dalam keberadaan mereka masing-masing, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan juga berikan kesehatan kepada mereka, supaya dalam pekerjaan yang mereka lakukan itu juga selalu mendatangkan damai dan sejahtera bagi kehidupan bangsa ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan mereka yang sakit, Tuhan juga lawat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kami percaya juga Tuhan sediakan bagi mereka. Terutama mereka yang hingga saat ini masih terpapar dengan sakit COVID-19 di rumah-rumah sakit, atau juga mereka secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan juga akan menolong mereka supaya mereka pun dapat mengalami kesembuhan terbebas dari virus COVID-19 ini. Dan kami percaya juga semua mereka yang selalu berjuang untuk melayani mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka semua, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, pendampingan dalam kehidupan mereka kami serahkan kepada Tuhan, sehingga mereka lakukan juga dengan penuh cinta kasih. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu dipimpin oleh Tuhan dalam setiap kerja dan pelayanan kami, khususnya jemaat GPIB Getsemani Balikpapan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga tidak pernah membiarkan kami dengan setiap kegiatan pelayanan dan kesaksian kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan berikan, supaya penyelenggaraan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan juga akan terus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah kami Tuhan yang memohon kepadamu. Kami serahkan doa, permohonan dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan syukur ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita untuk memberi diri, untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, amanat pengutusan bagi kita, Roh Kudus telah dikaruniakan bagi kita. Bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.